Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kepo, kembali lagi bersama kami dari Kepo Action, Kepri Podcast Action in Action. Tren merawat tubuh dan wajah di kalangan para milenial memang tidak akan pernah berhenti. Namun, kini semakin banyak kaum muslimah di Indonesia yang juga membutuhkan produk khusus untuk merawat diri dengan skincare halal. Nah, kira-kira apa sih skincare halal itu? Kenapa harus memilih produk halal dibandingkan lainnya? Apa sih manfaat menggunakan produk halal? Nah, Sobat Kepo, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita kupas tuntas bersama narasumber handal dari PT Paragon Innovation yang salah satu produknya yaitu Wardah yang banyak digandrungi wanita di Indonesia. Mari langsung kita sapa, ada Mbak Novia Sumawati dan Mbak Ria Indriati dari Grup Head Wardah. Halo Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya Mbak, kami nih dari podcastnya Kepri Action in Action ingin bertanya nih ya, apa sih latar belakang penciptaan produknya Wardah sebagai skincare halal nih Mbak? Kemudian kenapa sih kalau kosmetik itu harus halal? Bisa dijelaskan Mbak? Ya, baik. Mungkin terima kasih banyak gitu ya untuk Mbak Neng atas pertanyaannya gitu ya. Alhamdulillah kami juga senang nih bisa hadir di sini gitu ya. Kami dari Paragon Technology and Innovation gitu ya. Saya dengan Novia dan juga dengan Mbak Ria hari ini ingin men-share lah gitu ya sedikit cerita mengenai Wardah gitu. Nah, jadi latar belakang Wardah itu berawal inspirasinya itu saat itu Ibu Nur Hayati Subakat ya sebagai owner dari Paragon gitu. Saat itu bekerja sama awalnya kita dengan pesantren gitu. Jadi waktu itu inspirasinya kita sedang bekerja sama dengan pesantren Hidayatullah gitu ya. Nah, dalam kerjasama tersebut itu lalu Ibu Nur gitu ya mendapatkan request tuh Mbak. Jadi mendapatkan banyak request masuk kebutuhan bagaimana gitu ya. Ada challenge-nya itu bagaimana kita bisa menciptakan produk-produk Islami gitu ya yang halal gitu kan, yang yang pas nih buat kita gitu kan ya. Nah, pada saat mendapatkan request kebutuhan akan produk-produk Islami yang halal, nah saat itulah kita melihat bahwa oh dengan produk-produk yang Islami yang halal itu kiblatnya itu kan banyak ke Arab ya tentunya gitu ya, berbau Arab gitu. Nah, sehingga setelah itu kita melihat nih mendapatkan masukan beberapa nama gitu kan ya, mendapatkan masukan beberapa nama, akhirnya yang kita pilih namanya itu adalah Wardah gitu. Nah, Wardah itu sendiri di dalam bahasa Arab itu artinya adalah bunga mawar gitu ya. Jadi insya Allah selalu wangi, semerbak gitu ya, sangat benar-benar menghadirkan cahaya dan benar-benar menghadirkan keindahan gitu ya bagi semua yang bermanfaat bagi kita semua sih gitu. Jadi itu awal mulanya kenapa ada brand Wardah gitu Mbak Neng gitu. Insya Allah ya, jadi tujuannya sungguh benar-benar mulia gitu, menghadirkan produk-produk yang Islami, yang halal dan juga bisa bermanfaat bagi semuanya gitu. Oh, menarik sekali ya, itu Wardah berarti bunga mawar ya Mbak ya. Iya, ya bunga mawar. Iya, indah, cantik dan harum. Kemudian itu kalau kosmetiknya itu memang harus halal gitu ya Mbak ya. Ajaran agama itu pasti ya, semua yang kita konsumsi, semua yang kita gunakan gitu ya, itu kan semua harus halal, itu adalah perintah agama. Mungkin secara detailnya lebih lanjut dari Mbak Ria bisa menjelaskan gitu ya Mbak Ria ya. Silakan Mbak Ria. Ya, terima kasih Mbak Novia. Ya, terima kasih Mbak Neng atas kesempatannya ya. Mungkin saya bisa menjelaskan di sini kenapa kita harus menggunakan kosmetika halal ya. Nah, jadi sesuai dengan tadi Mbak Novia sempat bilangin bahwa kita sebaiknya memang menggunakan sesuatunya semuanya harus halal. Terlebih lagi sekarang sudah ada Undang-Undang JPH ya Mbak Neng, Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014 yang mensyaratkan bahwa semua produk yang digunakan itu harus disertifikasi halal gitu. Tapi kalau kita dari Wardah sendiri sebenarnya sudah halal itu dari tahun 1999 gitu. Itu kita sudah mensertifikasi halal dan kita dianggap sebagai pelopor kosmetik halal di Indonesia gitu. Jadi dari awal karena tadi Mbak Novia ceritakan bahwa kita sudah bekerjasama dengan pesantren kan juga menginginkan produk yang halal gitu. Jadi Ibu Nur berinisiatif tahun 1999 itu untuk mensertifikasi halal produknya gitu. Dan karena produk kosmetik kita kan juga ada yang digunakan untuk lipstick ya, ada yang bisa terhelan gitu.
Makanya harus kita aman gitu bahwa produk yang digunakan harus halal gitu. Kemudian juga dipakai di kulit ya, di kulit juga kan. Jadi untuk lebih muslim itu sebagai nyaman menggunakan produk pada saat berwudu gitu, menggunakan produk-produk yang halal. Jadi kita kosmetiknya di sertifikasi halal gitu, dan ada beberapa juga bahan-bahan baku yang digunakan untuk kosmetik itu berdasarkan dari hewan ya. Bahan-bahan kosmetik ada berasal dari hewan, kemudian juga ada yang bahan-bahan yang mengandung zat-zat yang tidak tembus air gitu. Karena itulah kita melakukan sertifikasi halal supaya pada saat muslim itu sholat gitu ya, kita muslim sholat itu merasa nyaman gitu menggunakan kosmetik yang halal gitu Mbak. Iya, oh benar sekali ya, udah cukup lama ya Mbak ya, dari tahun 1999 nih ya. Nah, alhamdulillah banget ya. Boleh nggak sih diceritakan nih perjalanan Wardah nih hingga ke titik sekarang, hingga become a bigger movement and number one community nih. Pasti udah sangat lama sehingga udah number one community-nya. Silakan Mbak. Ya, alhamdulillah Mbak Neng. Jadi saya lanjutkan gitu. Jadi memang Wardah itu lahir dari ide untuk membuat usaha itu yang menggambarkan rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi the purpose of this brand itu benar-benar menjadi manfaat bagi semua manusia dan sekitarnya gitu. Memang kita lihat itu Wardah itu adalah pioneer dari global halal beauty dan the one and only brand gitu ya yang memang memegang teguh mengenai kebermanfaatan gitu. Jadi usefulness untuk untuk sekitar, untuk orang lain, untuk lingkungan gitu ya. Sekaligus juga memberikan long lasting impression. Jadi kita juga in terms of production juga memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh banyak masyarakat gitu ya. Nah, kalau kita lihat perjalanannya dari Wardah gitu ya. Wardah itu berawal di tahun 1995. Itu pertama kali beauty brand kita ini Wardah hadir gitu. Nah, lalu sejalan dengan waktu, pertama kali waktu itu kita menghadirkan adalah kolon gitu ya, Mbak Ria gitu. Nah, pertama kali adalah kolon, lalu kita berevolusi, kita mulai masuk ke skincare, produk-produk kecantikan yang lainnya gitu ya. Di tahun 1999 Wardah itu sudah memegang sertifikasi halal untuk produk kosmetik di Indonesia. Nah, lalu terus berevolusi dengan sejalannya waktu 2009, 2011 Wardah itu hadir dengan new look gitu ya, repackaging. Lalu kita juga banyak mendapatkan awards dari berbagai industri gitu ya di beauty industry kita ini, dan Wardah terus berevolusi gitu. Kalau kita lihat sekarang Wardah itu ada dari personal care-nya gitu ya, ada di hair, ada shampoo, ada body care, lalu kita juga lihat ada skincare. Bagaimana Wardah di skincare kategorinya itu di industri skincare itu begitu banyak sekali produk-produknya Wardah. Nah, dan juga lebih lagi dari itu kita juga masuk ke industrinya adalah untuk kosmetik gitu kan ya. Jadi lipstiknya tadi Maria sampaikan, dari lipstik, dari foundation, dari two-way cake gitu. Nah, jadi alhamdulillah gitu ya Wardah terus berevolusi sampai dengan sekarang itu kita menjadi nomor 1 beauty brand industri gitu ya, kosmetik di Indonesia gitu. Nah, kita itu mendapatkan banyak award, dan juga kita itu Wardah nomor 1 untuk face care di kategori face care, dan juga kita nomor 1 di kategori untuk yang kosmetik brand gitu ya. Gitu. Alhamdulillah sih. Jadi dengan visi dan misi kita itu bahwa ingin memastikan gitu ya bahwa setiap dari yang kita hasilkan itu dapat memberikan kebermanfaatan gitu ya, melalui high quality produk inovatif gitu ya, dengan halal green beauty innovation yang kita ciptakan untuk semua lini dari produknya kita gitu ya. Insya Allah gitu konsumen yang bisa merasakan manfaat dari produk ini juga bisa merasa look good, feel good gitu ya, dan juga confidence gitu ya untuk bisa memberikan manfaat terus pada yang sekelilingnya gitu sih, Mbak Neng gitu ya. Kalau kita ngelihat dari purpose-nya dari Wardah dan perjalanan Wardah hingga saat ini itu alhamdulillah. Wah, sangat ini ya, alhamdulillah banget ya Mbak ya, dari tahun 95 ya sudah hadir, kemudian dengan inovasi-inovasi yang banyak, kemudian terus kemudian mendapat award gitu ya dengan produk-produk yang high quality. Nah, tentunya ada prosesnya untuk mendapatkan sertifikat halal nih. Mungkin bisa diceritakan nih bagaimana Wardah bisa segera mendapatkan sertifikat halal. Baru 4 tahun ya, dari mulai 95, 99 semuanya udah terus menuju inovasi baru, kemudian mendapatkan sertifikasi halal. Nah, coba Mbak bisa diceritakan bagaimana prosesnya. Itu semua untuk menjamin dan memastikan bahwa semua produk yang digunakan itu juga halal dan aman gitu ya Mbak Ria gitu. Monggo Mbak Ria bisa disampaikan. Ya, terima kasih.
Nah, jadi pada saat tahun 1999 itu kan Ibu Nur inisiatif untuk sertifikasi halal ya. Jadi pada saat kita mencari bahan baku dari awal ya, proses sertifikasi halal itu kita cari dari awal bahan bakunya. Kita mencari bahan baku tuh yang ada positif list ya. Kalau dari LPP MUI itu kita ada positif list, jadi maksudnya bahan baku yang sudah disetujui oleh LPP MUI gitu. Kemudian pada saat kita mau melakukan trial kosmetik itu ya Mbak ya, kita mencari dulu, minta persetujuan dulu ke LPP MUI. Ini bahan-bahan baku yang kita gunakan ini, apakah memang sudah bisa digunakan untuk sertifikasi halal gitu. Jadi semua proses yang kita lakukan untuk sertifikasi halal itu sudah kita tanam dalam suatu sistem jaminan halal gitu ya. Sistem jaminan halal itu untuk menjamin bahwa produk-produk yang kita hasilkan selama proses sertifikasi halal itu terjamin kehalalannya gitu. Kemudian kita melakukan pendaftaran sertifikasi ke LPP MUI, dan LPP MUI akan melakukan audit ke perusahaan untuk melakukan pemeriksaan apakah benar-benar produk yang kita bahan baku yang kita daftarkan sesuai, apakah proses produksinya itu terhindar dari bahan-bahan yang haram, terhindar dari yang najis gitu ya. Jadi semua prosesnya itu diaudit oleh LPP MUI, kemudian LPP MUI akan melakukan sidang komisi fatwa. Setelah proses semua auditnya udah pas gitu ya, kemudian sidang komisi fatwa baru akan mengeluarkan sertifikasi halal gitu. Dan selama masa berlaku sertifikat halal kan 2 tahun ya, yang sebelumnya berlaku 2 tahun. Selama proses 2 tahun itu kita akan melakukan audit internal di perusahaan sendiri gitu, untuk menjamin bahwa selama berlakunya sertifikasi halal itu kehalalan prosesnya, kehalalan bahan bakunya itu tetap terjaga gitu. Ya, ini untuk menjamin kepada konsumen ya, bahwa kita tidak ada perubahan gitu. Misalnya di tengah jalan kita ada perubahan, oh pakai aja bahan baku yang non halal, itu tidak. Kita selama proses masa berlakunya ESA itu kita tetap menjaga kehalalan semua proses produksi dan bahan bakunya. Seperti itu Mbak. Ya, menarik sekali ya, prosesnya juga cukup panjang ya Mbak ya. Jadi selama masa 2 tahun berlakunya sertifikasi halal itu juga tetap dipertahankan produk-produknya tuh yang halal gitu Mbak ya. Nah itu terkait kandungannya, mungkin Mbak bisa menceritakan nih jenis-jenis produk halal skincare-nya Wardah itu, mungkin dari sisi kandungan atau jenisnya apa sih, mungkin dari lipstiknya atau apa nih, serumnya atau apa nih, biar mungkin bisa kepake juga nih, bisa Sobat Kopi bisa kenal lebih dekat nih. Mungkin bisa diperkenalkan, silakan. Insya Allah. Jadi memang alhamdulillah produk-produk yang Wardah itu banyak sekali gitu ya, ragam dan jenisnya gitu. Kalau kita telah seperti tadi pertanyaannya gitu ya, kita mentajamkan ke skincare gitu. Jadi skincare-nya Wardah itu tuh banyak sekali gitu Mbak Neng. Jadi kalau kita lihat gitu ya secara segmennya gitu sangat sungguh luas gitu ya. Mungkin kita ambil segmen yang paling terbesar adalah dari mulai segmen brightening gitu ya, atau untuk mencerahkan gitu, lightening. Lalu juga ada segmennya untuk hydration, lalu juga ada segmennya kita untuk jerawat gitu ya, jadi anti acne gitu. Jadi ada juga untuk segmennya adalah renew you, jadi untuk yang pre-aging atau rejuvenation gitu ya. Jadi memang alhamdulillah banyak sekali nih Mbak Neng kalau kita berbicara mengenai skincare gitu ya. Jadi mungkin kita ambil nih salah satu, kalau kita berbicara skincare itu kan dari mulai ada basicnya gitu ya. Jadi ada basic ritual. Jadi mulai dari kita menggunakan cleansing gitu kan, ada tonernya, lalu ada moisturizernya, ada sunscreennya, ada serumnya gitu. Mungkin saya sedikit share mengenai serum gitu ya. Jadi serum itu adalah salah satu advanced format gitu yang memang sekarang itu sedang tren gitu ya. Jadi serum ini tuh fungsinya adalah untuk menourishing gitu, jadi menourishing dari skin condition kita gitu, supaya bisa lebih maksimal, lebih optimum ketika nanti akan ada lagi untuk moisturizer setelah penggunaan serum. Nah, mungkin sedikit saya share kalau berbicara mengenai serumnya Wardah nih, kita ambil sedikit misalnya ada dari mulai lightening, kita ada lightening series gitu Mbak Neng, lalu kita juga ada untuk White Secret-nya, ada CD Defense, ada juga Hydra Rose, dan juga ada Renew You. Nah, kalau untuk seperti lightening contohnya gitu ya, kita ada lightening serum. Lightening serum itu kita mempunyai kandungan aktifnya adalah ada advanced niacinamide gitu. Nah, advanced niacinamide ini fungsinya apa sih kandungan ini gitu ya. Jadi kandungan ini fungsinya adalah untuk mencerahkan kulit kusam gitu, mengatasi bekas jerawat,
hadir dengan blue light protection gitu ya, karena kondisi kayak seperti sekarang ini nih kita semua virtual gitu ya, sebenarnya itu kita membutuhkan suatu skincare gitu ya, ritual untuk kulit kita supaya tetap condition skinnya itu kita tetap cerah gitu ya di semua areanya kita gitu. Nah, niacinamide ini juga fungsinya untuk anti-inflamasi, menjaga skin barrier, dan juga mengatur produksi dari sebum atau oil control gitu ya, kita bisa bilang seperti itu. Nah, itu contoh satu untuk lightening series dengan kandungannya adalah advanced niacinamide. Lalu ada juga yang kedua, contohnya adalah Renew gitu ya. Jadi Renew ini kita ada kandungan dari matrixyl peptide ya kita gitu. Nah, fungsinya untuk menyamarkan kerutan. Jadi ini secara seri gitu ya. Kalau Renew lebih ke arahnya untuk pre-aging, anti-aging gitu, Mbak Neng, kira-kira gitu ya. Jadi ini contoh kedua adalah yang Renew dengan kandungannya adalah matrixyl peptide. Nah, kalau kita lihat yang lain gitu ya, Hydra Rose. Nah, Hydra Rose ini mungkin insya Allah udah pada aware juga gitu ya. Dia adalah salah satu lagi produk kita namanya Hydra Rose. Kandungannya itu ada avalanche rose oil. Jadi rose-nya itu, bunganya itu benar-benar petal. Jadi bukan jadi benar-benar petal asli gitu. Jadi bunganya asli yang kita masukkan ke dalam produk tersebut gitu, Mbak Neng. Jadi ini benar-benar sebuah breakthrough yang terbaru gitu. Jadi bukan ekstraknya, jadi the real of the petal dari bunga tersebut yang ada di dalam produknya gitu. Nah, jadi avalanche rose oil ini fungsinya untuk antioksidan poten, dia menenangkan kulit dan dapat digunakan oleh kulit yang sensitif juga gitu ya. Dan lalu juga selain itu ada hyaluronic acid-nya yang dimana fungsinya itu efektif sekali untuk memperbaiki barrier kulit dan juga rahasia kulit supaya terpancar secara glowing gitu. Itu mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan. Banyak Mbak kalau misalnya kita berbicara mengenai skincare, mengenai kosmetik gitu ya, takut nanti waktunya panjang, tapi mungkin kalau sedikit cerita 3 kandungan mungkin itu kali gitu ya Mbak ya gitu. Boleh insya Allah kalau ada lain waktu lagi kita lebih panjang gitu, bisa cerita lebih panjang lagi mengenai skincare kandungannya. Iya, menarik sekali ya, banyak gitu ya jenisnya. Mungkin dari tadi yang menarik dari mulai serum sampai the rose-nya from Wardah. Nah, itu patut dicoba nih Mbak. Kayaknya saya coba serum sama the rose-nya dari Wardah ini mau biar lebih kinclong lagi ya Mbak ya. Lebih glowing lagi nih Mbak. Iya. Oke, nah mungkin ini lagi nih Mbak, kalau menurut Mbak Novia dan Mbak Ria nih, bagaimana nih perkembangan skincare halal di Indonesia saat ini seperti apa nih Mbak? Ya, jadi kalau tadi kita melihat ya, jadi kita melihat dari beragam begitu banyaknya seriesnya kita, jenisnya, formatnya gitu ya Mbak Neng. Jadi memang perkembangan dari skincare halal ini begitu sangat besar gitu ya, sangat bagus sekali, sangat baik sekali respons dari masyarakat luas gitu ya, sehingga kita PT Paragon terus berinovasi gitu ya, karena begitu banyak kebutuhan, demand dan marketnya itu juga banyak lebih segmented gitu. Jadi ada yang untuk jenis kulit yang berminyak, yang oily, yang normal gitu ya. Terus lalu juga kebutuhannya beda-beda nih. Kita targetnya generasi yang Z dengan generasi yang Y juga beda-beda gitu kan ya kebutuhannya. Jadi begitu banyak alhamdulillah respon yang sangat baik dan sangat positif gitu, sehingga kami secara internal juga terus berinovasi memberikan yang terbaik gitu untuk semua kebutuhan konsumen, untuk bisa menjawab gitu ya sebuah kebutuhan dari masyarakat, dari konsumen kita gitu. Oh, menarik sekali nih Mbak. Berarti kalau generasi kayak saya mungkin baby boomer ya Mbak ya, baby boomer ya. Mau biar baby gitu nanti Mbak kita akan bisa cerita mungkin secara bilateral aja ya. Bercanda Mbak. Ya tadi kan banyak sekali ya, mulai dari mungkin untuk anak milenial yang Gen Z, Gen Y, Gen Now gitu ya sekarang ya. Ya menarik sekali nih, produknya sudah banyak sekali jadi bisa dipakai oleh segala kalangan ya Mbak ya. Oke, nah mungkin biar ini nih Sobat Kepo nih bisa tahu nih Mbak, mungkin tips atau triknya gitu ya dalam memilih skincare yang baik lah gitu ya, kandungannya tadi sesuai dengan zamannya, mungkin anak-anak Gen Y, Gen Z, mungkin anak-anak milenial sekarang gitu ya, mungkin ada jenis-jenis produknya yang ya harus yang seperti ini loh gitu. Kalau di indoor seperti ini, kalau outdoor mungkin seperti ini gitu ya Mbak. Mungkin ada trik-triknya lah gitu kalau memilih tuh yang kayak mana sih gitu, atau mungkin ada memang sudah ada dari jenis produknya yang udah dikasih warna gitu ya, oh ini untuk warna ini untuk mungkin anak-anak milenial, oh ini kalau untuk jerawat mungkin yang warna ini, biar kadang-kadang orang lebih eye catching dengan warna nih kan, oh ini loh kamu yang warna ini buat yang umur sekian gitu ya. Nah mungkin bisa kasih tahu ke kami nih di Sobat Kepo nih, silakan Mbak.
Insya Allah. Jadi produk-produk kami Mbak Neng gitu ya. Jadi dari teenage gitu ya, dari 17 plus itu sampai dengan range umurnya apa namanya sampai dengan 40 plus gitu. Jadi memang benar-benar umurnya dari yang youth gitu ya, dari benar-benar yang teenage yang muda sampai dengan kita untuk apa namanya mempersiapkan kulit tetap bisa glowing gitu ya di umur-umur yang sekarang ini gitu Mbak. Jadi memang begitu besar konsumennya dari Wardah gitu ya. Jadi sungguh sangat lebar gitu. Nah, terus lalu kita lihat tadi kalau seperti apa sih tips and tricksnya untuk melihat produk skincare yang halal gitu ya. Pastinya nomor satu nih Mbak Ria juga sangat setuju ya Mbak. Jadi harus ada halalnya gitu kan ya. Ya, harus ada sertifikat halal, logo halal dari MUI gitu. Betul, ada logo halalnya dari MMUI, lalu ada NA-nya gitu ya, Badan POM-nya gitu ya, Mbak Ria, ya itu juga harus dipastikan bahwa memang apa yang kita konsumsi itu adalah produk yang halal gitu. Nah, lalu juga kita bisa melihat dari produk tersebut gitu Mbak Neng, biasanya suka ditulis tuh Mbak Neng apa namanya on the front pack-nya itu apakah ini untuk semua jenis kulit, apakah ini untuk jenis kulit yang oily, yang berminyak gitu ya, atau ini untuk jenis kulit yang kering misalnya gitu. Jadi itu biasanya ada instruction-nya gitu di dalam apa namanya packaging tersebut gitu. Nah, terus juga mungkin bisa dilihat di balik of the packaging-nya itu bisa dilihat apa namanya apakah ada alergi dari kandungan tersebut kita gitu ya Mbak Ria. Jadi mungkin itu juga sesuatu yang bisa kita apa namanya telaah teliti gitu ya sebelum kita membeli sebuah produk gitu. Lalu juga apa namanya aman. Jadi make sure bahwa barang itu tadi aman tadi dengan antara kita gitu ya sebagai konsumen dengan produk tersebut apakah ada alergi dan reaksi tadi mungkin yang harus diperhatikan gitu ya Mbak Ria ya gitu untuk beberapa tipsnya. Mungkin Mbak Ria mau menambahkan Mbak Ria? Iya, nambahkan tadi Mbak Novi seperti bilang tadi ya kalau kita kan macam-macam ya Mbak, ada yang White Secret, ada yang Renew You, mungkin dari segmen situnya Mbak Novia ya. Renew You itu untuk anti aging gitu, jadi untuk mungkin orang yang 40 tahun ke atas seperti itu. Untuk White Secret itu untuk yang mana, untuk lightening itu mungkin gitu seperti itu ya Mbak Novia ya. Di segmen-segmennya kita memang bermacam-macam gitu dari seri-serisnya itu. Menambahkan lagi untuk mungkin ada beberapa konsumen yang tadi Mbak Novia bilang ada yang alergi gitu ya, mungkin ada yang alergi dengan alkohol, ada yang alergi dengan fragrance gitu, ada yang alergi dengan pengawet, itu juga harus diperhatikan juga gitu di ingredientnya, apakah ada memang di ingredientnya itu ada yang membuat konsumen itu alergi seperti itu aja tambahan dari saya. Iya, berarti cukup lengkap dan transparan ya Wardah ini ya, produknya itu kalau jenis kulitnya juga cukup jelas, bisa ada dijelaskan, alergi juga mungkin ya. Kemudian tentunya kita lihat juga bagaimana sudah ada ya apa namanya MOU MUI-nya, halalnya gitu kan, kemudian NA-nya, BPOM-nya. Nah, itu sebenarnya udah semuanya sangat transparan di semua produknya ya, Mbak. Sangat menarik sekali ya. Dan tentunya ini patut dicoba nih, mudah-mudahan apa namanya dengan perbincangan kita ini menambah semakin cintanya terhadap produk Indonesia dan terutama untuk produk-produk yang halal ya, Mbak ya. Itu sangat rasanya lebih aman dan nyaman. Tentunya tenang ya kita kalau pakai produk halal. Oke, makasih banyak nih Mbak Novia Sumakmawati dan Mbak Ria Indriati. Sekarang nih Sobat Kepo sudah pada tahu nih produk halal apa dan udah tahu cara memilih produk halal nih, terutama untuk produk kosmetik. Terima kasih Mbak Novia dan Mbak Ria. Sekarang sudah tahu nih Sobat Kepo nih gimana nih produk halal dan tahu cara memilih produk halal terutama untuk produk kosmetik. Baik, terima kasih, sampai jumpa. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.